إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع المشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, setelah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalla Jalaluh wa Ta'ala Azamatuh, dan setelah salawat serta salam selalu tercurah kepada yang tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan yang sangat istimewa di hari yang sangat mulia Sayyidul Ayyam, Al-Fakir selaku khatib ingin berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi khususnya dan kepada segenap para jamaah sekalian umumnya untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluh wa Ta'ala Azamatuh. Takwa dalam arti kita menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita memberikan sepenuhnya totalitas kepatuhan kita kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang membuat Allah dan Nabi-Nya girang, apa saja yang membuat Allah dan Nabi-Nya suka, wajib secara sukarela kita kerjakan, saudara. Begitu juga sebaliknya, apa saja yang membuat Allah dan Nabi-Nya tidak suka, apa saja yang membuat Allah dan Nabi-Nya larang, begitu juga wajib secara sukarela kita tinggalkan, semata-mata kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sekali lagi yang disebut dengan namanya ikhlas. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari bulan yang lalu sampai saat ini, bahkan sampai bulan-bulan yang akan datang, semua umat manusia di penjuru dunia mereka sedang memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yang duduk pada siang hari ini juga hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati, merayakan hari daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita hadir dalam acara peringatan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan hanya ada rasa cinta yang ada dalam diri kita. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababul mahabbah, sebabnya kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adanya kesempurnaan. Kurang sempurna apa dalam diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sempurna, yang begitu sempurna adalah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, adanya harapan agar cinta kita diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ketika cinta kita akan diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pererat
hubungan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sehebat apapun kita, beribu-ribu rakaat kita sholat tahajud, berpuluh-puluh hari kita puasa sunnah, jikalau kita mempunyai hubungan putus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau kita hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja, kita enggak punya puasa sunnah 1000 rakaat, kita enggak punya tahajud 1000 rakaat, kita enggak punya puasa sunnah Senin Kemis, akan tetapi kita punya cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan termasuk golongan orang yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita, datangnya diri kita ke dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta kita, bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang kelak akan memegang panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang telah membuat iri semua para nabi-nabi. Para nabi-nabi iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi minta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam alaihi salam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, aku iri terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku iri terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Adam alaihi salam iri terhadap kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi 4 keistimewaan tersebut tidak diberikan kepadaku, kata Nabi Adam alaihi salam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, ketika Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Adam alaihi salam berada di Hindia, di bawah kaki gunung Himalaya. Iblis ada di Basrah, Siti Hawa ada di Madinah. Semua mereka terpisah, dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribu-ribu puluh-puluh tahun Nabiullah Adam alaihi salam bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, doanya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam berada di kota Mekah, baru doanya Nabi Adam, taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga membawa nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doa pertaubatannya. Apa kata Nabi Adam alaihi salam? Ya Rabbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, dengan hak-haknya Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terima taubatku ya Rabb. Ampuni segala kesalahan-kesalahanku ya Rabb. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dari mana engkau tahu nama Nabi Muhammad sedangkan aku belum menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Nabi Adam alaihi salam, ya Rabb, ketika engkau menciptakanku, engkau meniupkan ruh di atas kepalaku, aku melihat di atas tiang-tiang arasmu, di atas tiang-tiang surgamu, terpampang kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku meyakini ini nama bukan nama orang sembarangan. Ini nama orang yang engkau cintai, nama yang sangat istimewa. Tidak mungkin nama, kalau bukan nama orang yang istimewa, bisa bersanding dengan namamu di tiang arsmu, di tiang surgamu. Maka aku membawa nama Muhammad di dalam doa pertaubatanku. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubatnya Nabi Adam diterima hanya di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lainnya. Itu pun juga membawa nama Nabi Muhammad di dalam doa pertaubatannya. Tidak untuk kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad Allah berikan keistimewaan yang sangat luar biasa, di mana kita berdoa, di mana kita beristighfar, di mana kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan doa penuh harapan kepada Allah, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Adam alaihi salam
dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dipisahkan kurang lebih 400 tahun oleh Siti Hawa istrinya. Tapi tidak untuk kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad pagi, siang, sore berbuat dosa kepada Allah, berbuat zolim kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pisahkan kita dengan istri kita. Allah tidak pisahkan kita dengan anak kita. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk Nabi Adam alaihi salam. Kesalahannya Nabi Adam hanya makan buah khuldi. Hanya satu kesalahannya Nabi Adam. Tapi Allah Subhanahu wa taala pisahkan Nabi Adam dengan istrinya kurang lebih 450 tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam, ketika aku di dalam surga, Allah pakaikan aku pakaian-pakaian istimewa, pakaian-pakaian kerajaan, pakaian-pakaian indah surga. Tapi ketika Allah keluarkan aku dari surga ke dunia, Allah lepaskan semua pakaian-pakaian surgaku sehingga aku keluar di dunia dalam keadaan telanjang. Tapi tidak untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua pagi, siang, sore berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermaksiat dalam keadaan telanjang, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pakaian kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya Allah, begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita yang ahli maksiat, kita yang ahli dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap muliakan kita. Allah tetap cinta kepada kita. Allah tetap sayang kepada kita. Beda halnya ketika kita memberikan suatu hal keistimewaan kepada orang, kita memberikan hadiah kepada orang, akan tetapi hadiah tersebut yang kita berikan kepada orang itu diacuhkan, didiemin. Maka apa yang terjadi? Mereka yang memberikan hadiah tersebut kepada kita, mereka akan sebel, mereka akan kesel. Kenapa? Karena sudah diberikan hadiah, hadiah tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebahagiaan kepada kita, rahmat, kasih sayang kepada kita semua, fasilitas yang banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita berbuat dosa kepada Allah, ketika kita berbuat zalim kepada Allah, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak marah kepada kita. Allah tidak sebel kepada kita. Allah tidak kesal kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala makin cinta kepada kita. Saking cintanya Allah kepada kita, saking sayangnya Allah kepada kita, Allah panggil nama kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sebut nama kita di dalam Al-Qur'anul Karim dengan panggilan cintanya, dengan panggilan sayangnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku alladzina asyrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, engkau yang telah melampaui batas, kata Allah. Allah tidak panggil kita dengan panggilan, hei kalian yang suka berbuat dosa, hei kalian yang suka bermaksiat. Tidak, saudara. Tapi apa yang Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku alladzina asyrafu ala anfusihim, kalian yang telah melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Balik kepadaku, kata Allah. Jangan pernah jauh dari ampunanku, jangan pernah jauh dari rahmat kasih sayangku. Sungguh ampunanku, taubatku begitu luas, begitu besar daripada murka dan azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ini yang membuat iri Nabiullah Adam alaihi salam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Nabi Adam alaihi salam iri terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berbuat satu kesalahan, berbuat satu dosa di dalam surga, hanya memakan buah khuldi. Allah Subhanahu wa taala usir Nabi Adam keluar ke dunia. Tapi tidak untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad berbuat dosa, bermaksiat di dunia. Ketika umat Nabi Muhammad mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan
keistimewaan yang kita dapatkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka semua yang hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi, yang hadir dalam acara peringatan hari lahirnya Nabi, mereka semua bersyukur kepada Allah karena dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin, ketika kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang sangat istimewa, mari sama-sama kita bawa adabnya Nabi Muhammad, kita bawa akhlaknya Nabi Muhammad, kita bawa akhlak luhur budi pekertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa adabnya Nabi Muhammad di saat kita sedang bekerja, bawa ajaran Nabi Muhammad di saat kita sedang bertetangga, bawa adabnya Nabi Muhammad, bawa sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah kita. Jangan sampai rumah kita enggak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di rumah kita enggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di rumah kita enggak ada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya sholat tahajud yang berokaat-rokaat. Kita punya puasa sunnah yang berhari-hari. Kalau kita nggak ada ajaran Nabi Muhammad di dalam rumah tangga kita, kita nggak bawa adabnya Nabi Muhammad, kita nggak bawa sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh itu semua sia-sia di matanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka orang-orang yang suka menghina Nabi Muhammad, yang suka menghina Nabi Muhammad, yang suka menjelek-jelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak tahu akhlak budi luhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tugasnya kita sebagai umat Nabi Muhammad bawa akhlak luhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka semua tahu budi pekerti luhur indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang belum cinta kepada Nabi Muhammad, di saat kita bawa akhlaknya Nabi Muhammad, bawa adabnya Nabi Muhammad, bawa ajaran Nabi Muhammad, mereka semua akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kelak nanti di yaumil qiyamah kita akan memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri illal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تصلت عين بنظر وعذل بخبر. عما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على طاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واحذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشرقين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والكورونا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهرها منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم يا كافع البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يسمع ما تسمعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.